Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan. Kami dari PBL TRM 611 Tim B dengan judul Videografi K3 Teknik Informatika akan mempresentasikan progres proyek hingga minggu ke-7. Perkenalkan, saya Felicia Salim, mewakili Ketua Tim Khairul Fadil Rusman yang berhalangan hadir, serta rekan saya. Muhammad Habibie, bin Ilham, Muhammad Irfan. Alvin Pandiangan. Next. Hari ini kami akan memaparkan bab 1 hingga bab 3, lini masa penelitian, serta pembagian sumber daya manusia dalam tim. Next. Masuk ke latar belakang, K3 di Politeknik Negeri Batam adalah aspek krusial untuk melindungi seluruh sivitas akademika dan aset kampus. Namun, penyampaian informasi K3 saat ini masih monoton dan sering diabaikan, sehingga pemahaman prosedur darurat masih rendah. Solusi yang kami tawarkan adalah perancangan videografi K3 sebagai media edukasi visual yang menarik, informatif, dan sesuai standar akreditasi Indonesian Accreditation Board for Engineering Education atau AEB. Next. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah kami adalah bagaimana merancang media edukasi visual berupa video dan modul yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran K3 di jurusan Teknik Informatika Poli Batam. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian kami ada dua. Memproduksi video safety briefing untuk visualisasi bahaya dan mitigasi secara nyata, dan menghasilkan modul pendukung sebagai panduan komprehensif di laboratorium. Sebagai batasan masalah, proyek ini difokuskan pada area gedung utama Laboratorium Teknik Informatika dengan output 6 video live action berdurasi rata-rata 4 menit yang ditujukan bagi seluruh sivitas akademika dan tamu Poli Batam. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Yosi Habibi. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Terdapat 3 penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik K3. Pertama, penelitian oleh Yang Gantara 2004 menunjukkan bahwa video induction efektif meningkatkan pemahaman keselamatan kerja. Yang kedua adalah menyoroti kurangnya sistem edukasi K3 yang struktur di laboratorium komputer. Dan selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint dengan hasil validasi tinggi. Dari ketiga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media edukasi berbasis visual terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan literasi K3. Selanjutnya adalah pembahasan landasan teori. Pertama, dari sisi videografi, media audiovisual terbukti lebih jelas dan mudah diingat dibanding teks, sehingga instruksi keselamatan lebih presisi. Dan selanjutnya yang kedua adalah dari sisi K3, tujuannya adalah meminimalisir risiko dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dalam konteks akademik, fokusnya pada pencegahan kecelakaan di laboratorium komputer. Selanjutnya adalah kerangka konseptual, yaitu rendahnya kesadaran prosedur K3 di Teknik Informatika Poli Batam. Masalah tersebut dijawab dengan teori penunggung seperti prinsip dasar K3, videografi, edukasi, dan standar ergonomi. Selanjutnya dilakukan dengan metode perancangan melalui praproduksi, produksi, dan pasca produksi video. Kemudian diterapkan metode penelitian berupa observasi, uji coba, dan evaluasi. Akhirnya diperoleh hasil berupa video edukasi K3 yang meningkatkan literasi dan budaya keselamatan di kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Arifin Ilham Daeng. Oke, baik, masuk ke bagian metode penelitian. Metode utama perancangan yang kami gunakan adalah metode ADDI. ADDI merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Metode ini kami pilih karena sangat cocok untuk pengembangan media instructional seperti video edukasi yang dilakukan secara bertahap dan dievaluasi setiap fasenya. Pada pada tahap analisis, kami melakukan identifikasi masalah dan observasi lapangan. Pada tahap desain, kami masuk ke tahap pembuatan naskah storyboard dan model presentasi.
Sesudah kami mengumpulkan tahap desain, kami lanjut ke tahap development, yaitu mengumpulkan footage-footage mentah hingga ke voiceover. Lalu kami melakukan editing video dan mixing audio. Sesudah kami membuat produk video, kami lanjut ke tahap implementation, yaitu penayangan video kepada target audience. Lalu terakhir kami melakukan validasi bersama ahli melalui wawancara dan menganalisis data hasil pengujian menggunakan kuesioner. Eh, Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, digunakan untuk mengukur efektivitas video melalui pretest dan postmix. Next. Target audience kami adalah mahasiswa dan tamu jurusan Teknik Informatika Poli Batam dengan durasi video sekitar kurang lebih 4 menit dengan format MP4, resolusinya 1920 banding 1080, dan visual kami bersifat serius dan informatif. Next. Terakhir, mengenai konten ceritanya, ide ini muncul dari pengamatan fasilitas keamanan di gedung utama Poli Batam. Kami mengangkat karakter bernama Kela, seorang mahasiswa yang mulai menyadari pentingnya kesiapan bencana. Kesiapan bencana setelah melihat tabung apar. Dalam sinopsisnya, perjalanan rutin Kela ke kelas berubah menjadi skenario simulasi darurat, di mana ia mempraktikkan cara menggunakan apar dan prosedur evakuasi yang benar bersama rekan-rekannya. Untuk presentasi selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, Muhammad Irfan. Oke, terima kasih. Di sini kami menyusun naskah dan storyboard sebagai fondasi utama produksi. Naskah berfungsi sebagai panduan narasi dan skenario teknis, sementara storyboard memvisualisasikan alur cerita per adegan, mulai dari suasana gedung hingga simulasi tindakan darurat seperti penggunaan apar, agar penyampaian pesan lebih terstruktur. Next. Hasil dari perancangan tersebut diwujudkan dalam modul presentasi K3. Modul ini merupakan produksi utama kami yang dirancang khusus untuk mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Fokus utamanya adalah memberikan panduan keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Kami melakukan wawancara dengan Ibu Anissa Fiona di bidang K3L dan Bapak Gendi Dwi Harlian di bidang media. Selain itu, kami juga menyebarkan kuesioner kepada 30 responden melalui tahap pretest dan posttest guna mengukur efektivitas modul ini secara nyata. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, lini masa penelitian. Pertama, analisis, observasi wawancara klien dan studi literatur. Yang kedua, desain, pembuatan naskah, storyboard, dan modul. Yang ketiga, development, produksi, shooting, video recording, poster dan pasca produksi, editing. Yang keempat, implementation, distribusi media, dan uji coba penayangan pada audiens. Yang kelima, evaluation, analisis data kuesioner, validasi ahli, dan penyusunan laporan akhir. Next. Untuk pembagian sumber daya manusia, Khairul Fadil Rusman, penanggung jawab laporan, scriptwriter, videographer, video editor, dan audio editor. Felicia Salim, penanggung jawab laporan, talent, PIC modul, pembelajaran, poster designer, dan scriptwriter. Muhammad Arifin Ilham Daeng, penanggung jawab laporan, scriptwriter, videographer, video editor, dan audio editor. Ahmad Josi Abibi, penanggung jawab laporan, likeman, videographer. Muhammad Irfan, penanggung jawab laporan, storyboard artist, likeman, dan videographer. Austin Paniangan, storyboard artist dan likeman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.